Izin nanya Ustadz, bagaimana mendidik anak usia 8 dan 10 tahun sesuai standar Rasulullah Ustadz? Karena anak saya cukup kritis. Kadang-kadang saya dan suami takut kalau kita tegur atau marahi, dia jadi takut bersikap. Cara Ya, ya silakan. Bapak Ibu, kalau dari usia anak masih 8 sampai 10 tahun ini sebenarnya yang paling dahsyat adalah pendidikan tentang keteladanan. Jadi anak ini kan bagaikan istilahnya sedang merekam Bapak Ibu apapun yang terjadi di rumah tangga kita. Maksudnya apa? Ketika orang tua pengen anaknya baca Al-Quran, ya orang tuanya dimulai dengan membaca ayat. Kalau pengen orang anak kita itu tidak telat ke masjid, ya berarti ketika azan, orang tuanya sudah menyiapkan diri, atau bahkan sebelum azan, Mas, bentar lagi azan loh. Ayah ini sudah siap, sudah wudhu. Nah itu anak kita kan kadang-kadang masih santai di depan televisi, di depan gadgetnya kan Ustaz. Tetapi yakin Bapak Ibu, kalau yang namanya orang tuanya itu konsisten memberikan tauladan seperti ini Bapak Ibu, saya yakin anak nanti niru. Nggak usah anak kritis memang kadang-kadang anak-anak kita kritis. Misalnya kritisnya itu gini loh, lah itu bunda masih nonton. Jadi ayahnya sudah mau berangkat, bundanya masih di depan televisi. Itu anak kritis itu Mas. Lah itu bunda masih di depan televisi ya. Nah, itu yang harus juga sama-sama ya bersama ini. Atau kadang-kadang saking kritisnya, lah bunda kok nggak ke masjid lah? Bunda kan sedang datang bulan Mas. Enak ya sedang datang bulan lah. Kamu kan laki-laki. Nah, itu anak-anak kita kritis dan kita jawab dengan proporsional saja. Tetapi yakin kalau saya orang tuanya konsisten dengan keteladanan saya. Gampangannya gini Mas. Kalau orang tuanya suka senyum, kayak Mas Anang ini suka senyum. Nah, saya yakin anaknya juga suka senyum. Tetapi kalau orang tuanya pagi-pagi sudah medudut atau marah-marah, itu gak usah diperintah. Anak kita nanti juga akhirnya marah-marah. Itu saja. Ya sudah, mungkin itu ya. Jadi yang paling adalah keteladanan dari orang tua. Iya. Tadi dari Bu Salamah Karomah, ternyata mendidik anak yang paling efektif itu adalah keteladanan gitu Ustaz. Baik, mungkin sebelum saya melanjutkan pertanyaan, ini ada Pak Agus Hendriawan. Alhamdulillah nyimak, alhamdulillah Pak Agus telah ikut menyimak. Mungkin yang ketiga Ustadz, kita bisa melanjutkan yang ketiga, kiat yang ketiga. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, karena waktu kita bersama keluarga ini adalah banyak, khususnya saat-saat ketika saat pandemi kita banyak work from home, anak-anak school from home seperti ini, dan juga di bulan Ramadan. Ayo sama-sama Ramadan ini kita jadikan momentum membentuk karakter keluarga. Bapak Ibu, apa sih karakter Bapak Ibu? Karakter itu adalah istilahnya dimulai dari kebiasaan. Ya, kebiasaan itu hal-hal kecil yang disepakati, yang dilakukan terus-menerus, yaitu bersama anak ataupun keluarga. Ya, misalnya apa? Misalnya gini, habis sholat, sebelum pegang handphone atau sebelum pegang yang lain, baca ayat suci Al-Quran dulu. Ini kan sederhana. Kita nggak usah bebani langsung satu juz, satu lembar atau 2 lembar. Karena Bapak Ibu, kita bahkan orang dewasa pun, kita ini melakukan hal-hal yang tidak memberatkan di otak kita. Maksudnya, kalau misalnya itu bisa dilakukan, misalnya saya membiasakan, yaitu 5 menit saja sebelum namanya waktu sholat, sudah siap-siap, wudhu, kemudian menyiapkan baju terbaik untuk yang namanya ke masjid. Itu saja Bapak Ibu. Ya. Nah, nggak tahu nanti, silahkan Bapak Ibu sepakati buat adik-adik, buat anak-anak di rumah, kira-kira hal kecil apa yang bisa mereka lakukan saat Ramadan ini. Mungkin baca Al-Quran itu tadi.
Nah, misalnya kalau saya di rumah itu ada hal yang kecil juga yang kadang-kadang misalnya harus saya transfer kepada anak-anak itu, misalnya urusan bersih-bersih rumah. Misalnya bersih-bersih rumah itu kan pagi dan sore hari. Kalau pagi setelah sholat subuh habis ini, kalau sore ya habis sholat asar seperti ini. Nah itu biasanya kita membiasakannya ya mungkin pertama kali Mas, ayah yang bersihkan ininya ya, apa namanya, pakai gebus ya atau pakai apa itu, sulak itu loh. Lah kamu nanti yang membersihkan. Nah itu hal-hal kecil sederhana yang kita biasakan, kalau itu terus-menerus kita lakukan 21 hari saja, itu akan menjadi karakter Bapak Ibu buat anak kita. Nah kita nggak tahu kita akan membiasakan apa. Misalnya siap menyiapkan buka puasa bersama. Lah bundanya mungkin menyiapkan inilah. Ada anak kita yang kita tugasi hal kecil saja. Siapkan bikin teh gitu aja. Gak usah banyak-banyak, bikin teh saja. Lah kalau misalnya dia lakukan, itu sampai nanti terus-menerus dia. Oh iya, saya belum bikin teh ya. Oh iya, saya belum bikin teh. Kalau itu sudah nancep seperti ini kepada anak-anak kita, dahsyat Bapak Ibu. Dia akhirnya bisa merasakan nanti satu karakternya sudah jadi, ibarat nanti karakter lain. Misalnya yang kedua, Bapak Ibu, walaupun ibu-ibu itu mampu membersihkan meja makan, membersihkan lain sebagainya, cuman tolong dibiasakan buat anggota keluarga habis makan mengembalikan kotoran makanan ini ke tempat cuci piring. Nah ini nggak semua loh Bapak Ibu. Ada orang yang kadang-kadang habis makan dibiarkan di atas meja. Nah kita bayangkan kalau anggota keluarga banyak seperti itu, terus nanti yang membersihkan hanya ibunya, kita bayangkan betapa kasihannya. Apalagi ada yang juga dibiasakan, selain bawa yang namanya ke tempat cucian, dia nyuci piringnya sendiri saja. Itu kalau kita biasakan dahsyat. Jadi hal kecil yang kita biasakan menjadi karakter dan itu dibangun, yaitu starting point-nya yang namanya ketika Ramadan ini. Mungkin itu ya yang ketiga, ayo sama kita gunakan Ramadan ini membangun kebiasaan baru. Mas Ana, nggak tahu apa yang kita sepakati bersama anak kita, bersama istri kita, untuk kita lakukan sejak Ramadan ini. Kalau misalnya selesai saja, sampai nanti akhir Ramadan, itu akan sudah menjadi karakter yang nempel di anak-anak kita. Itu, Mas, mungkin Baik. yang ketiga.